Shalom, kita bersyukur kesempatan yang indah pada saat ini kita bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, karena kita menyembah yang Maha Suci. Mari kita awali penyembahan kita menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Sebagai orang yang percaya, patutlah kita menaikkan bahwa Dia adalah Allah yang suci adanya. Mari kita menaikkan suci, suci, suci. Segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan malaikat. Segenap tunduklah, sembah Allah selama-lamanya. Bahwa hanya Allah lah yang dapat kita tinggikan. Dia adalah Allah yang Maha Suci, sebagaimana Dia sudah menyelamatkan kita, sehingga sepatutnya kita menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Dia, Allah yang mengasihi kita, Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan dalam kesempatan yang indah pada saat ini. Dalam persekutuan kelompok doa pada saat ini, kami datang menyerahkan segenap hidup kami. Arahkan hati dan pikiran kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lagi di badai topan dunia. Tuhanlah pelindung kita. Dunia boleh bergemuruh, tapi Yesus sebagai batu karang bagi kita yang melindungi kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Tuhanlah pelindungmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh.
baik siang dan malam. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Haleluya. Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah yang melihara kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui kebenaran firman Tuhan kita mampu untuk menghadapi situasi yang mencekam dalam kehidupan kita sekarang ini. Mari kita menaikkan pujian sebagai ungkapan kita rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk kita. Shalom, kita bertemu kembali dalam kelompok doa pada malam ini. Puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kita, menjaga kita dalam segala kegiatan kita. Dalam kesempatan yang indah pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam kesempatan yang indah pada saat ini kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15.
dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal itulah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita kembali dengan judul renungan kita, tinggal di dalam Yesus Kristus. Nah, di mana dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saya bacakan untuk kita, mengingatkan kita kembali, kala kita tinggal di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam arti tujuan hidup kita tidak jelas, dan pada akhirnya ya tentu kebinasaan yang akan kita alami. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita ini, yang kita renungkan pada saat ini, tinggal berarti menetap, berarti kita sudah terpisah dari kehidupan lama kita, tinggal tetap di dalam Yesus Kristus. Pemahaman inilah yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menekankan bahwa setiap orang-orang percaya kepada dirinya atau kepada Yesus Kristus harus tinggal menetap di dalam Yesus Kristus. Ya, mengapa? Karena kita tahu tujuan yang jelas di dalam Dia. Meskipun banyak hal yang kita hadapi, alami, tapi kita tahu tinggal di dalam Yesus, sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita akan berbuah dalam arti menjadi berkat bagi Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Yesus menggunakan pokok anggur sebagai gambaran guna menjelaskan hubungan murid-murid dengan Dia dan Bapa. Bahkan kita sebagai orang yang percaya dengan Yesus dan Bapa di sorga. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah penguasanya. Ya, Yesus sudah melakukan tugasnya ibarat sebagai pokok anggurnya, di mana dalam ayat 5 katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, ini sangat jelas bagi kita bahwa kehidupan rohani kita tanpa kita tinggal di dalam Yesus Kristus, sia-sialah akan kehidupan kita. Bagaimana cara pun kita untuk mencari keselamatan, sebagaimana dalam perjanjian lama, usaha manusia mencari keselamatan, memperbaiki hubungan kembali kepada Allah yang sejati, tidak pernah tercapai oleh
caranya manusia. Hanya dengan cara Allah saja kita ada jaminan, ada kepastian. Nah, oleh karena itu, kehidupan rohani kita, apa yang dikatakan firman Tuhan, tak kala kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus, tidak ada arti tujuan hidup kita. Tapi tak kala Yesus sebagai pokok anggur yang menjadi pokok anggur yang sejati bagi kita, di mana kita tinggal dan berbuah karena Dia memberikan kemampuan kepada kita. Jikalau kita ingin menghasilkan buah bagi Kristus, kita harus tinggal pada, tentunya dikatakan tadi, pokok anggur atau Yesus yang merupakan sumber hidup yang telah menyelamatkan kita. Kita ingat amanat agung Tuhan Yesus menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Hidup bagi Kristus. Suatu hal yang mustahil bila seseorang mengaku percaya kepada Yesus namun tidak berbuah bagi Kristus. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus menjadi saksi baginya. Saksi kebenaran firman Tuhan. Meskipun tantangan selalu ada, tetapi hidup bagi Kristus. Kekuatan selalu yang Tuhan berikan bagi kita. Ada kemenangan selalu kita miliki. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, menjadi berkat, jadi terang bagi sesama kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah artinya tinggal di dalam Yesus berarti tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam ayat yang ke-9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kita tinggal dalam kasih Kristus. Sebagaimana Yesus Kristus telah memberikan nyawanya bagi kita, bukti kasih-Nya. Jadi apa tindak lanjut kasih kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tinggal di dalam kasih-Nya berarti hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sebagaimana kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita setia untuk mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Itu bukti bahwa Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang menuntun kita untuk mengerti, menjalani tugas kita sebagaimana perintah kebenaran firman Tuhan. Hidup bagi Kristus. Karena itulah kehidupan kita. Kita sudah terlepas dari kehidupan lama kita. Jadi hidup baru kita, berarti kita hidup hanya bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepercayaan kepada Yesus Kristus menghasilkan ketaatan pada kebenaran firman-Nya. Dan ketaatan kepada firman-Nya menghasilkan buah baginya. Dalam arti segala apa yang kita lakukan bagi Kristus, semuanya untuk kemuliaan bagi namanya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita diberkati dengan berkat rohani yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Berkat kecukupan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadilah berkat bagi sesama. Kita diberikan kemampuan. Hiduplah bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hidup bagi Kristus dan hidup ibarat melekat kepada pokok anggur yang benar itu, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya melekat kepada Yesus saja, hidup bagi Kristus. Sebagaimana Yesus telah menyelamatkan kami, kami menjadi saksi bagi Kristus sampai kedatangannya
untuk menjemput kami sebagai orang yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kita kembali agar kita senantiasa kuat memandang terus kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, ajaib Kau Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh kuasa, yang sanggup memulihkan keberatan kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Kekuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dalam Yesus kita tidak akan goyah. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Di dalam Yesus kita tidak akan goyah, karena Dia adalah batu karang yang kokoh yang melindungi kita, berikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Sebagai doa kita bersama, kita akan mendoakan setiap kelompok-kelompok doa yang mengucap syukur, yang dalam keadaan sakit, kita tetap membawa mereka dalam doa. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami dapat memuji Engkau Tuhan, mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan iman kami kembali, tetap bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Dan kami bersyukur pada kesempatan ini, kami dapat menaikkan doa kami Tuhan.
Kami berdoa bagi anggota jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan sakit, baik yang terbaring di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka. Teguhkan iman mereka, tetap percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami berdoa juga Tuhan, biar kami tetap memandang terus kepada Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi, ajarlah kami selalu tenang, taat, berharap sepenuhnya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tentu banyak hal yang kami hadapi dalam kami menjalani hidup ini. Pergumulan yang begitu berat, yang tidak mampu kami atasi dengan kekuatan kemampuan kami manusia. Dan pada saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk menghadapinya dengan selalu memandang terus kepada Engkau sebagai Tuhan yang memelihara, memberikan kesanggupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memberi pemberian untuk menyokong pekerjaan Tuhan sebagai ungkapan syukur keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah yang mengasihi kami sehingga kami dapat menyembah Engkau Tuhan dan menaikkan pujian kami, mendengar firman-Mu. Kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi kami, dan agar kami penuh sukacita menghadapi hidup ini, selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri persekutuan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.